Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Siswanto selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran IPA dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Revi Mariska dengan NPM 2110303024, 2. Widyaningsih dengan NPM 2120303034, dan saya Triana Oktavianingsih dengan NPM 2120303057, dan Cindy Puspitasari dengan NPM 2120303064, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pendekatan, model, strategi, dan teknik pembelajaran. Untuk pemaparan materi akan dimulai oleh rekan saya, Mbak Revi Mariska. Kepada Mbak Revi Mariska, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama, yaitu definisi. Next. Pendekatan pembelajaran memiliki arti sebagai ide atau prinsip untuk memandang dan menentukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 berbasis saintifik pada dasarnya terdiri atas 5 langkah pembelajaran, yaitu mengamati, bertanya, atau mengasosiasikan, yang ketiga mencoba atau mengumpulkan informasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Next. Pada pendekatan pembelajaran, terdapat alat lain yang bisa digunakan guru untuk mendukung proses pembelajaran. Pendekatan berbasis genre, contextual teaching and learning, pendekatan matematika realistik. Next, Mbak. Yang kedua itu ada model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki arti kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Selaras dengan pendapat Suprihatiningrum yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang ingin disampaikan bisa tercapai. Pada kurikulum 2013, terdapat 3 model pembelajaran yang menjadi andalan yang bisa mendukung aktivitas belajar mengajar, yaitu yang pertama, model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri, melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk. Untuk selanjutnya dipresentasikan kepada siswa yang lain atau kepada guru. Next. Model yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Metode pengajaran yang bercirikan dengan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Untuk yang ketiga, model pembelajaran penemuan. Teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sendiri memiliki arti
suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam kurikulum 2013, strategi pembelajaran atau model pembelajaran itu ada 5. Untuk yang pertama, strategi discovery learning, yaitu teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Untuk strategi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Widya. Silahkan Mbak Widya. Baik, untuk strategi pembelajaran yang berikutnya yaitu strategi inquiry learning. Didefinisikan oleh Piaget sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam artian luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol, dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri. Menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan oleh orang lain. Strategi pembelajaran yang ketiga yaitu strategi problem-based learning, yaitu metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik, belajar berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Strategi pembelajaran yang keempat yaitu strategi project-based learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang selanjutnya adalah strategi scientific learning. Strategi ini merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, dan prinsip yang ditemukan. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Teknik pembelajaran merupakan cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Seorang guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran ini meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas contoh pendekatan, strategi, dan teknik pembelajaran. Contoh pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang dengan rencana awal untuk melakukan proses pembelajaran sehingga dapat menerapkan perlakuan untuk proses belajar. Pendekatan pembelajaran yang pertama adalah pendekatan teacher-centered. Jenis pendekatan ini akan membantu pembelajaran berpusat pada guru sebagai ahli yang memiliki kontrol pada proses pembelajaran, mulai dari aspek organisasi, materi, dan waktu. Pada jenis ini, guru memiliki hak sebagai pakar yang akan mengutarakan pengalaman dengan tujuan menstimulasi perkembangan siswa. Jadi, proses pendekatan jenis ini akan berpusat pada guru untuk menurunkan berbagai macam strategi pembelajaran secara langsung dan pembelajaran edukatif. Tujuannya tentu membuat siswa memahami materi yang disampaikan. Contoh pendekatan pembelajaran yang kedua ada pendekatan student center. Jenis pendekatan student center
membantu siswa untuk mengerjakan tugas sebagai pengalaman praktek dan membangun pengalaman yang akan diperoleh. Pusat pembelajaran akan diarahkan pada peserta didik dengan supervisi dari guru. Proses pendekatan jenis ini memiliki pusat pada siswa untuk menurunkan strategi pembelajaran seperti discovery, learning, dan inquiry. Contoh strategi pembelajaran yang ketiga adalah strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif menekankan pada proses belajar mengajar lewat diskusi antar peserta didik dan guru. Kegiatan ini memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk merespon gagasan, pengalaman, dan pengetahuan. Strategi pembelajaran yang keempat, yaitu strategi pembelajaran eksperimen. Pembelajaran eksperimen atau pengalaman berpusat pada peserta didik dan orientasi pada aktivitas. Strategi ini sifatnya induktif, jadi pembelajaran dimulai dari pengalaman individu lalu dirumuskan ke dalam materi. Strategi pembelajaran eksperimen melatih peserta didik menggunakan logika berpikir untuk mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, data, atau informasi yang terkumpul. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Triana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk contoh strategi pembelajaran yang selanjutnya, yang kelima, yaitu strategi pembelajaran mandiri atau independent study. Strategi pembelajaran mandiri mengacu pada berbagai metode pembelajaran yang disediakan untuk mendorong pengembangan inisiatif siswa, kemandirian, dan pengembangan diri. Contoh teknik pembelajaran yang pertama dengan metode ceramah. Metode ceramah memiliki kelebihan di antaranya, 1. Ini adalah metode yang mudah dan murah. 2. Dapat menyajikan materi pelajaran secara luas dan lebih detail. 3. Guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Lalu metode ceramah memiliki kekurangan di antaranya, 1. Materi yang diserap siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas. 2. Tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. 3. Siswa juga sering merasa bosan jika guru tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik. 4. Lebih sulit untuk mendeteksi tingkat pemahaman siswa. Yang kedua ada metode demonstrasi. Dan kelebihan, 1. Siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. 2. Proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan. 3. Dengan proses mengamati, siswa dapat mengembangkan pola berpikirnya dalam menghubungkan antara teori dan praktik. Lalu memiliki kekurangan, yaitu memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi bahan, peralatan, dan juga bahan dan tempat karena jika tidak, justru akan berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran. Yang ketiga, metode diskusi. Dan kelebihan, 1. Dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif. 2. Dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. 3. Dapat melatih siswa untuk saling menghargai sudut pandang. Dengan kekurangan, 1. Kegiatan diskusi seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. 2. Dapat mengaburkan kesimpulan dalam suatu pelajaran karena topiknya bisa lebih luas. 3. Seringkali ada perbedaan pendapat yang berujung pada emosi. 4. Perlu waktu lama untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Keempat, metode simulasi. Dengan kelebihan, yang pertama, dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya. 2. Dapat mengembangkan sisi kreatif seorang siswa saat melakukan proses pembelajaran. 3. Dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri. 4. Dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Dan kekurangannya, ada beberapa faktor psikologi siswa, misalnya rasa malu ketika sedang melakukan simulasi tersebut. Lalu materi yang selanjutnya tentang jenis-jenis model pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran IPA. 1. Model pembelajaran langsung. Inti dari model pembelajaran langsung adalah guru mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan tertentu, selanjutnya melatihkan keterampilan tersebut selangkah demi selangkah kepada siswa. Rasional teoritik yang melandasi model ini adalah teori permodelan tingkah laku yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Menurut Bandura,
Belajar dapat dilakukan melalui pemodelan atau mencontoh meniru perilaku dan pengalaman orang lain. Sebagai contoh, untuk dapat mengukur panjang dengan jangka sorong, siswa dapat belajar menirukan cara mengukur panjang dengan jangka sorong yang dicontohkan oleh guru. Tujuan yang dapat dicapai melalui model pembelajaran ini terutama adalah penguasaan pengetahuan prosedural atau pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu, misalnya mengukur panjang dengan jangka sorong, mengerjakan soal-soal yang terkait dengan hukum kekekalan energi, dan menimbang benda dengan neraca Ohlson, dan atau pengetahuan deklaratif atau pengetahuan tentang sesuatu, misal nama-nama bagian jangka sorong, pembagian skala nonius pada mikrometer sekrup, dan fungsi bagian-bagian neraca Ohlson, serta keterampilan belajar siswa, misal menggarisbawahi kata kunci, menyusun jembatan keledai, membuat peta konsep, dan membuat rangkuman. Model pembelajaran ini cenderung berpusat pada guru, sehingga sebagian besar siswa cenderung bersikap pasif, maka perencanaan dan pelaksanaan hendaknya sangat hati-hati. Sistem pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus menjamin keterlibatan seluruh siswa, khususnya dalam perhatikan, mendengarkan, dan presentasi atau tanya jawab. Pengaturan lingkungan mengacu pada tugas dan memberi harapan yang tinggi agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Mbak Cindy Puspitasari. Silakan kepada Mbak Cindy Puspitasari. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Inti dari model pembelajaran ini adalah guru menghadapkan siswa pada situasi masalah kehidupan nyata dan bermakna, memfasilitasi siswa untuk memecahkannya melalui pendidikan dan kerjasama, memfasilitasi dialog dari berbagai segi, merangsang siswa untuk menghasilkan karya pemecahan dan peragaan hasil. Rasional teoritik yang melandasi model ini adalah teori konstruktivisme Piaget dan Vygotsky, serta teori belajar penemuan dari Brunner. Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru ke siswa seperti penuangan air dalam gelas. Tetapi siswa harus mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui proses intra-individual asimilasi dan akomodasi dan proses interindividual atau sosial. Menurut Brunner, belajar yang sebenarnya terjadi melalui penemuan, sehingga dalam proses pembelajaran hendaknya banyak menciptakan peluang-peluang untuk aktivitas penemuan siswa. Tujuan yang dapat dikembangkan melalui model pembelajaran ini adalah keterampilan berpikir dan pemecahan masalah, kinerja dalam menghadapi situasi kehidupan nyata, membentuk pembelajar yang otonom dan mandiri. Lingkungan belajar dan sistem pengelolaan pada model pembelajaran ini dicirikan oleh adanya sifat terbuka, proses demokrasi, dan peran aktif siswa. Keseluruhan proses orientasikan untuk membantu siswa menjadi mandiri, otonom, percaya kepada keterampilan intelektual sendiri melalui keterlibatan aktif dalam lingkungan yang berorientasi pada inkuiri terbuka dan bebas mengemukakan pendapat. Next. Model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini adalah siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang anggota-anggotanya memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam memahami suatu bahan pembelajaran dan menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama sampai seluruh anggota menguasai bahan pembelajaran tersebut. Dalam variasinya ditemukan banyak tipe pendekatan pembelajaran kooperatif, misalnya STAD, jigsaw, investigasi kelompok, dan pendekatan struktural. Rasional teoritik yang melandasi model ini adalah teori konstruktivisme Vygotsky yang menekankan pentingnya sosiokultural dalam proses belajar seperti tersebut di muka, dan teori pedagogi John Dewey yang menyatakan bahwa kelompok kelas seharusnya merupakan miniatur masyarakat yang berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar kehidupan nyata. Guru seharusnya dapat menciptakan lingkungan belajar sesuatu sistem sosial yang bercirikan demokrasi dan proses ilmiah. Next.
Tujuan yang dapat dicapai melalui model pembelajaran ini adalah hasil belajar akademik, yakni penguasaan konsep-konsep yang sulit, yang melalui kelompok kooperatif lebih mudah dipahami karena adanya tutor teman sebaya yang mampu orientasi dan bahasa yang sama. Di samping itu, hasil belajar keterampilan sosial yang berupa keterampilan kooperatif juga dapat dikembangkan melalui model pembelajaran ini. Lingkungan belajar dan sistem pengelolaan pada model pembelajaran kooperatif ini dicirikan oleh proses demokrasi dan peran aktif siswa dalam menentukan apa yang harus dipelajari dan bagaimana mempelajari. Dalam pengaturan lingkungan diusahakan agar materi pembelajaran yang lengkap tersedia dan dapat diakses setiap siswa, serta guru menjauhi kesalahan tradisional, yakni secara ketat mengelola tingkah laku siswa dalam kerja. Next. Model pembelajaran yang keempat yaitu model pembelajaran kolaboratif. Ciri dari model pembelajaran kolaboratif yaitu adanya kerjasama dua orang atau lebih, memecahkan masalah bersama, serta mencapai tujuan tertentu. Bentuk pembelajaran kolaboratif yaitu Student Team Achievement Division atau STAD, yang memiliki ciri adanya sajian dari guru, diskusi kelompok siswa, memuat tes kuis, dan adanya penguatan dari guru. Next. Model pembelajaran yang kelima yaitu model pembelajaran quantum teaching. Proses pembelajaran quantum teaching intinya pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, tidak membosankan. Karakteristik umum pembelajaran kuantum yang pertama berpangkal pada psikologi kognitif, yang kedua bersifat humanistik, bukan positif empiris. Yang ketiga, siswa sebagai pembelajar menjadi pusat perhatian. Yang keempat, lebih bersifat pada konstruktivistis. Yang kelima, memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. Yang keenam, sangat menekankan pada pencapaian pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Yang ketujuh, sangat menekankan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. Model pembelajaran yang keenam yaitu model pembelajaran siklus belajar atau learning cycle. Siklus belajar merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada teori Piaget dan teori perkembangan kognitif serta aplikasi model pembelajaran konstruktivis. Model ini dikembangkan oleh Robert Karplus dan koleganya dalam rangka memperbaiki kurikulum sains SCIS. Dengan tahapan-tahapannya, yang pertama exploration, yang kedua invention, dan yang ketiga discovery. Namun kemudian dikembangkan oleh Charles R. Barman dengan tahapan-tahapan yang pertama exploration phase, konsep introduction, dan konsep application. Selanjutnya model ini kemudian dikembangkan lagi dan di dewasa ini lebih dikenal dengan model siklus belajar sains 4E. Dengan tahapan-tahapan exploration phase, explanation phase, expansive phase, evolution phase. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.